Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan meneruskan membaca apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Makarimul Akhlaq. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas masalah atau akhlak yang mulia, yaitu tentang memaafkan. Memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain adalah termasuk akhlak yang utama, akhlak yang mulia, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemaaf. Bahkan sebelum seseorang itu meminta maaf kepada beliau alaihi salatu wassalam, beliau sudah memaafkannya. Dan ini sudah pernah kita singgung tentang maaf ini pada pertemuan yang lalu atau dua pertemuan yang lalu. Dan insya Allah kita akan kembali mengkaji ini tentang meminta maaf itu seperti apa. Apakah semua orang kita maafkan kesalahannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40. Surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Allah Ta'ala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Faman 'afa, maka siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan dia melakukan islah, yakni melakukan perbaikan, fa ajruhu, maka balasannya atau pahalanya, 'ala Allah, atas Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kata beliau, faja'ala al-'afwa maqrunan bil islah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-'afw atau al-'afwa, maaf, itu bergandengan dengan islah. Artinya berbarengan antara maaf dan islah, perbaikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa seseorang ketika dia itu melakukan satu kesalahan, misalnya kesalahan itu kepada kita, menzalimi kita atau mengambil hak kita, dia minta maaf kepada kita. Setelah dia minta maaf, maka dia perbaiki kesalahannya. Kemudian dia tidak lagi melakukan satu kezaliman atau kesalahan-kesalahan yang sama. Seperti juga misalnya ketika seseorang itu berbuat kesalahan kepada Allah, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah, bertobat minta ampun kepada Allah. Nah, setelah minta ampun itu, maka dia memperbaiki diri, tidak mengulang kesalahan dan dosanya, tidak mengulang misalnya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan tidak tertunaikannya hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak melakukan perbaikan, maka tentu taubatnya itu adalah taubat yang percuma.
Jadi bukan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Nah, ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sesama manusia? Nah, tentu sesama manusia berkaitan hak, ya, sesama manusia, maka dia pun demikian. Ketika seseorang itu minta maaf kepada kita karena memang dia berbuat kesalahan kepada kita atau berbuat kezaliman kepada kita, kita maafkan. Akan tapi seharusnya dia juga melakukan islah. Islah itu adalah memperbaiki kesalahannya. Ya. Artinya dia tidak lagi berbuat zalim kepada saudaranya, kepada kita ataupun kepada orang lain. Ya. Demikian disebut dengan al-islah. Fal'afu yumkinu an yakuna ghaira islahin. Kata beliau, maaf mungkin juga adalah tanpa dengan islah. Artinya orang ini minta maaf akan tapi dia tidak melakukan perbaikan, tidak mau introspeksi diri. Jadi dia minta maaf akan tapi kesalahannya terus saja dia ulangi. Itu disebut dengan ghair islah, tanpa mau memperbaiki dirinya. Misal di sini kata beliau, faqad yakunu hadza alladhi jana 'alaika wajtara'a 'alaika rajulan ma'rufan bisyarr wal fasad. Contoh di sini beliau katakan, mungkin ada seseorang yang mendolimi dirimu, ya, mengambil hak misalnya apa saja, atau menyakiti dirimu, ya, berbuat aniaya kepada dirimu, ya. Nah, orang ini adalah orang yang sudah ma'ruf bahwa dia itu adalah orang yang jahat, orang yang melakukan kerusakan. Memang profesinya seperti itu, ya. Kebiasaannya seperti itu. Nah, bagaimana? Falau afauta anhu latamada fi syarrihi. Kalau kamu memberikan maaf kepada dia ketika dia berbuat zalim kepada diri kamu, ya, ketika dia berbuat zalim pada dirimu, kamu maafkan. Akan tetapi kezalimannya itu, aniayanya itu akan terus ada, akan terus dia ulangi, ya. Demikian juga wa fasaduhu, dan juga kerusakan yang dia timbulkan terus ada. Bagaimana ini? Ya, apakah kita berikan maaf kepada orang tersebut? Fal afdal fi hadzal maqam an na'khudha bil jarimah. Maka yang paling afdal pada keadaan seperti ini, yaitu seseorang itu dia akan terus-menerus melakukan satu kesalahan, terus-menerus akan melakukan kezaliman, terus-menerus akan melakukan kerusakan, maka yang paling afdal adalah tidak dimaafkan, akan tetapi misalnya ada diproses secara hukum. Diproses secara hukum. Li'anna fi dzalika islahan, karena yang demikian itu disebut islah, yaitu memperbaiki orang tersebut. Karena kalau dia itu dibiarkan begitu saja, dia akan terus melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang. Ya, karena mungkin orang yang disakiti itu baik, kemudian dia kasih maaf. Kemudian menyakiti orang lain, kemudian dikasih maaf lagi, diberikan pemakluman lagi, ya. Sehingga dia tidak merasa kalau dia itu adalah berbuat kerusakan, tidak merasa bahwa dirinya itu adalah berbuat kezaliman. Terus begitu. Nah, kalau dimaafkan terus, dibiarkan terus, maka kezaliman dan kerusakannya akan terus ada. Sehingga ketika itu kita jangan memaafkan begitu saja, akan tapi diproses secara hukum, ya, dilaporkan misalnya, sehingga nanti akan menyebabkan dia sadar, oh ternyata dia salah, atau minimal adalah dia merasa jera, ada efek jera pada dirinya,
Ya, kalau demikian nanti mungkin saja mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi dia dan kelak ya atau kemudian hari besok dia tidak lagi melakukan kesalahan atau kezaliman yang sama baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fal islahu wajibun wal afwu mandubun. Islah itu adalah wajib. Maksudnya adalah membuat perbaikan. Perbaikan pada diri seseorang, perbaikan pada masyarakat, perbaikan kepada apa yang ada di sekitarnya. Itu adalah wajibun. Ya. Memperbaiki diri sendiri juga adalah wajibun. Wajib kita memperbaiki diri sendiri atau melakukan islah adalah wajib. Karena kalau tidak melakukan islah maka akan rusak, timbul berbagai macam kezaliman atau kalau kita sebut di sini adalah kejahatan, kriminalitas dan yang sejenisnya. Wal afu mandubun, sedangkan memaafkan itu mandub. Mandub itu adalah sunnah, artinya tidak wajib, di bawah derajat wajib. Fa idza kana fil afwi fawatul islah, ya, fa ma'na dzalika annana qaddamna manduban ala wajibin. Apabila di dalam memaafkan itu akan hilang perbaikan, perbaikannya tidak ada, akan hilang perbaikan tersebut, ya, maka maknanya adalah kita lebih mengedepankan sesuatu yang mandub, sesuatu yang sunnah daripada sesuatu yang wajib. Nah ini kebalik, seharusnya adalah kita lebih mengedepankan kewajiban, sesuatu yang wajib daripada yang sunnah. Begitu. Wa hadza la ta'ti bihi syariah. Dan ini adalah bukan yang dimaksud oleh syariat. Ya, syariat itu ingin agar kita adalah melakukan perbaikan, ya. Kemudian mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Bahkan kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang sunnah menimbulkan satu kerusakan, maka itu adalah tidak tepat. Ya. Melakukan sesuatu yang sunnah kemudian timbul kerusakan, nah itu tidak tepat. Ya. Karena mungkin pernah kita dengar kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah terjadinya kerusakan itu lebih didahulukan daripada kita mengambil satu manfaat. Ya, jadi jangan kebalik ya. Jangan sampai kita mengedepankan yang wajib atau sesuatu yang mengedepankan sesuatu yang sunnah daripada yang wajib, atau kita memberikan maaf akan tapi timbul kerusakan. Nah ini juga adalah tidak tepat. Yang tepat adalah kita memaafkan akan tetapi kita juga membuat perbaikan. Misalnya ada seseorang yang melakukan kezaliman kepada diri kita, mungkin saja secara pribadi kita memaafkannya, akan tetapi tetap kita proses secara hukum. Kenapa? Agar jangan sampai timbul kerusakan. Misalnya dia akan melakukan kesalahan yang sama, atau ada orang lain yang meniru dia untuk melakukan kesalahan tersebut atau kezaliman tersebut atau kerusakan tersebut. Ya. Nah ini maksud daripada syariat. Begitu. Ya, ditegakkannya hukum adalah untuk ketertiban dan juga untuk kemaslahatan manusia. Ya. Wa sadaqa rahimahullahu ta'ala. Benarlah apa yang dikatakan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wa innani bihadhil munasabah awaddu an unabbih. Pada saat ini ya, aku ingin memberikan
tanbih, kata beliau, peringatan ya, dalam masalah ini. Yaf'aluha katsirun minan nas biqasdil ihsan. Ya. Yaitu masalah yang banyak juga dilakukan oleh manusia dengan maksud yang baik. Yang maksud yang baik yaitu memaafkan. Memaafkan adalah baik, utama, betul. Memaafkan itu adalah perbuatan dan sifat yang mulia. Akan tetapi perlu kita perhatikan. Apakah dengan memaafkan itu dia menjadi orang yang baik atau dia tidak sadar? Nah, itu masalahnya. Wahya an taqa hadithatun min syakhsin fayahliku bisababiha syakhsun akhar fayati awliya'ul maqtul fayasqutuna diyata an hadzal jani alladhi fa'ala al-hadith fahal isqatuhum lid-diyati mahmudun wa yu'tabaru min husnil khuluqi am fi dhalika tafsilun. Kata beliau, misalnya terjadi satu peristiwa ya, yang menyebabkan seseorang itu membunuh saudaranya ya, membunuh saudaranya. Lalu wali daripada saudaranya tadi yang terbunuh tadi ya, dia tidak menuntut qisas, akan tetapi dia juga menggugurkan ya, diat ya, terhadap orang yang berbuat tadi. Apakah ya dengan menggugurkan diat itu ya, termasuk perbuatan yang terpuji atau termasuk dalam akhlak yang mulia ya, karena wali daripada orang yang meninggal tadi dia bisa mempunyai beberapa alternatif. Alternatif pertama adalah dituntut qisas, yaitu ketika dia terbunuh maka harus dibunuh kembali, itu qisas. Atau bisa dengan menuntut diat, artinya dia ada ganti ya daripada qisas itu ya, yaitu dengan diat 100 ekor unta ya, tinggal kurskan dengan kurs sekarang, misalnya rupiah berapa ya, 1 ekor unta itu berapa, kemudian dihargakan berapa. Atau yang ketiga, dia memaafkan begitu saja, tidak ada tuntutan diat dan juga tidak ada qisas. Nah, demikian kalau misalnya orang itu memaafkan begitu saja, apakah itu termasuk sesuatu yang afdal atau sesuatu yang mulia, atau ada rincian? Baik, kata beliau, wa fi dzalika tafsilun ya. Di sini ada rincian. Fala budda an nata'ammala wa nufakkira fi hali hadzal jani. Maka seharusnya kita memperhatikan dan juga kita memikirkan tentang keadaan orang yang berbuat kriminal tadi sehingga menyebabkan saudaranya terbunuh. Alladzi waqa'a minhu al-hadits ya, yang melakukan ya perbuatan tersebut. Hal huwa minan nasil ma'rufina bituhuri wa adamil mubalat ya. Apakah orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang sudah dikenal dia itu adalah orang yang tidak perhatian ya, atau orang yang sering berbuat seperti itu ya. Hal huwa min at-tarazi alladhi la yubali wal 'iyadu billah ya, an yusdima shakhsan li'annahu yastati'u daf'a diyatihi am annahu rajulun hasalat minhu hadhihi al-haditha ma'a kamal at-tahaffudhi wa kamal ittizani walakinna Allah ta'ala qad ja'ala li kulli syai'in qadra. Jadi
harus diperhatikan adalah tentang tadi, orang tersebut apakah termasuk orang yang ceroboh, ya, sehingga menyebabkan seseorang menjadi terbunuh, ya, wal'iyadzubillah, ataukah orang itu termasuk orang yang menjaga, ya, sudah berhati-hati, ya, akan tetapi misalnya memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu bisa terjadi. Misalnya adalah dalam kecelakaan, ya, kecelakaan lalu lintas, ya. Ada seseorang yang kecelakaan lalu lintas itu karena memang dia itu ceroboh, ya, tidak hati-hati. Mungkin dia juga tidak melihat rambu-rambu lalu lintas atau tidak memperhatikan sekelilingnya. Yang penting dia senang saja begitu, atau dia apa yang dia inginkan dia jalankan di jalan raya, kemudian dia nabrak seseorang sampai orang itu meninggal, gitu. Atau orang itu sudah hati-hati, ya, perhatikan sekitarnya, perhatikan rambu lalu lintas, tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan misalnya dia nabrak seseorang, kemudian orang itu meninggal. Ya. Fa in kana min at-taraji tsani fal 'afwu fi haqqihi aula. Apabila orang tersebut, ya, yang tadi menabrak misalnya orang lain, sedangkan dia sudah berhati-hati, kemudian dia juga memperhatikan sekelilingnya, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, kemudian dia tapi memang menabrak orang lain sampai meninggal dunia, kemudian dimaafkan, nah itu adalah utama. Dimaafkan, misalnya begitu, sudah tidak lagi ada tuntutan apapun, sudah dimaafkan, karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada unsur kesengajaan atau kecerobohan, ya. Nah itu dimaafkan. Walakin qabla al-afwi, akan tapi sebelum memaafkan, hatta fi tarasi tsani yajib an nulahid hal 'ala al-mayyit daynun. Akan tapi sebelum memaafkan, kata beliau, sampai kepada mungkin jenis orang yang kedua, orang yang penuh dengan kehati-hatian tadi, wajib juga diperhatikan apakah mayit itu mempunyai hutang atau tidak. Jadi mayitnya punya hutang atau tidak. Fa idza kana 'ala al-mayyit daynun la wafa'a lahu illa min ad-diyati fa innahu la yumkinu an na'fuwa li anna ad-dayn muqaddaman 'ala al-mirath. Apabila mayit itu mempunyai hutang, ya, mayitnya mempunyai hutang dan tidak bisa membayarkan hutang tersebut kecuali dari harta diat, ya, harta diat tadi yang dibayarkan oleh orang yang menabraknya, maka tidak mungkin, ya, memaafkan, ya, tidak mungkin memaafkan. Begitu saja. Kenapa? Karena hutang tadi adalah lebih didahulukan daripada mirath, harta waris. Wala afawna fa inna afwana la yu'tabar. Kalau misalnya dimaafkan, maka maafnya itu tidak diterima, begitu. La yu'tabar. Tidak diterima karena memang orang tadi adalah butuh, ya. Wa hadhihi mas'alah rubbama yaghfalu anha katsirun minan nas. Ya, permasalahan ini banyak juga manusia yang lalai, ya, tidak memperhatikan. Naqulu dzalika li anna al-warathata yatalaqawna al-istihqaq li hadhihi ad-diyati al-mayyit alladhi usiba fil hadithah, ya. Jadi kita katakan bahwa ahli waris tadi dia akan mendapatkan hak, ya, haknya, ya,
untuk diat dari mayit tadi yang telah menjadi korban kecelakaan. Wala yaridu istihqaquhum illa ba'da dain, ya. Dan tidak mungkin, ya, dia akan mendapatkan haknya kecuali setelah diselesaikan hutang piutangnya, ya, hutang piutangnya. Karena apa? Karena kalau misalnya harta warisnya itu digunakan untuk membayar hutang, berarti akan berkurang, ya, hak daripada ahli waris tersebut. Walihada lamma dzakara Allahu al-miratha qala min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain, ya. Dan untuk inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, min ba'di wasiyyatin, tentang harta waris setelah, ya, menyelesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh mayit tadi, aw dain, atau ditunaikannya hutang, ya, ditunaikannya hutang, begitu. Ya, demikian juga misalnya wasiat dari mayit tadi. Wasiat itu juga jangan banyak-banyak. Wasiat itu paling banyak adalah 1/3. Karena apa? Karena ahli waris ini adalah lebih berhak terhadap harta daripada mayit tersebut. Ya, jangan sampai misalnya hartanya diberikan kepada orang lain lebih banyak daripada kepada ahli warisnya. Walhasil anna min husnil khuluq, ya, al-'afwu 'anil nas, ya. Kesimpulannya bahwa termasuk ke dalam husnul khuluq, ya, termasuk ke dalam akhlak yang mulia, akhlak yang bagus adalah memaafkan manusia. Wa huwa min babi badlin nada. Ini termasuk bab yaitu badlun nada. Badlun nada yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain, mengerahkan kemampuan kita untuk kemaslahatan orang lain. Lianna badlan nada imma i'ta'un wa imma isqatun. Ya. Karena apa? Badlun nada yaitu memberikan kepada orang lain, ya, memberikan kemaslahatan dan manfaat kepada orang lain, baik berupa apa? Berupa i'ta. I'ta itu adalah memberi, wa imma isqat. Isqat itu adalah menggugurkan. Misalnya adalah memaafkan, itu termasuk menggugurkan, ya, menggugurkan dosa, ya, isqat, menggugurkan dosa dari orang tersebut karena dia telah memaafkan. Demikian juga termasuk isqat misalnya adalah kita membebaskan hutang orang. Misalkan ada seseorang itu berhutang kepada kita, kemudian kita bebaskan hutangnya, ya, kita bebaskan, artinya sudah nggak usah dipikirkan, ya, sudah hutangnya nggak usah dibayar, ya, sudah dihalalkan begitu saja. Itu namanya isqat. Nah, itu pun termasuk ke dalam badlu an-nada. Demikian juga adalah terlihat ataupun ditentukan berdasarkan keadaan yang terbaik, ya, keadaan yang terbaik. Misalnya kepada seorang yang berhutang, kalau memang dia itu adalah tidak punya dan dia bukan orang yang memang hobinya menghutang, kemudian dia terlilit hutang misalnya kepada kita, kemudian kita menghalalkannya, itu adalah perbuatan yang utama, perbuatan yang mulia. Tapi kalau misalnya orang itu memang hobinya menghutang, kalaupun kita misalnya membebaskan hutangnya, dia akan berhutang lagi, begitu. Nah, ini tidak serta-merta kita maafkan, kita berikan, misalnya hutangnya tidak perlu dibayar, akan tapi harus diberikan bimbingan agar dia itu adalah menjadi orang yang jangan mudah berhutang, ya, sehingga hutangnya menumpuk, atau jangan sampai terbiasa seperti itu. Fal-'afu minal isqat. Al-'afu artinya adalah memaafkan, itu termasuk al-isqat, yaitu menggugurkan, ya, menggugurkan dosa dari orang tersebut, ya. Karena kalau kita tidak maafkan dia, nanti akan sampai pada hari kiamat, ya, sampai pada hari kiamat. Walaupun orang itu adalah ahli ibadah, tapi kalau dia berbuat
kezaliman kepada orang lain, maka pada yaumul qiyamah dia akan dituntut. Bahkan ibadahnya akan menjadi taruhan dan dibayarkan kepada orang-orang yang dia zalimi, ya. Wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan zalim, ya. Dan kita bisa memaafkan kesalahan manusia, dan juga jangan lupa untuk membuat al-islah, perbaikan, baik perbaikan dari sisi individu ataupun perbaikan dari sisi masyarakat secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.